bergelar MPD Master Penyakit Dalam. Makin dalam penyakit pendidikan itu dibuatnya. Astagfirullah. Master penyakit dalam, Bu. Kalau spesialis penyakit dalam, buka praktek dia. Kan kalau sudah master itu kan bahunya naik sedikit. Jadi pongahnya nanti yang muncul kan itu. Saya tahu waktu seminar, waktu lokakarya dan apa, ya kalaupun bunyi hanya asbun. Itu dibiasakan Bu ya di tingkat master ini. Kita mengajukan pertanyaan, mengajukan komen, orang bisa menilai kemampuan kita. Jadi yang mana? Oke, analyze. Kemarin deskriptif ya. Ya, Pak. Oke, deskriptif saja dulu, frekuensi. Muncul seperti itu. Muncul, Pak. Nah, itu saya buat nama filenya kinerja kepala SMP ya. Sorry lah kalau yang ada kepala SMP itu kalau salah nanti. Pindahkan ke kanan. Iya, Pak. Oke. Itu variabel. Jadi kalau penelitian Bapak dan Ibu nanti variabelnya sampai 5 atau 6 atau 3 bisa sekaligus dihitung loh. Ya. Mau saya tunjukkan ngitungnya 2? Boleh, Pak. Nah, biar saya tunjukkan, saya ngitung 2 aja sekaligus ya. A3 lah tanggung-tanggung. Biar cepat kalau datanya banyak gimana, Pak? Ah? Biar Variabelnya cepat misalnya kalau ada datanya satu banyak. Ke SPSS, Ibu menghitung datanya 5 dengan datanya 5 juta, waktu yang dibutuhkan sama. Tinggal Bapak Ibu kecepatan mengcopy paste aja lagi. Copy paste itu tidak akan berbeda waktunya setengah Ya, menit. kalau variabelnya banyak, Pak. Kalau variabelnya banyak. Kan Variabelnya itu ada maksimal. sekitar. Cara mengcopy yang Ibu belajar. Cara copy semua, selesai itu 10 variabel. Pak, share screen-nya macet, Pak. Nggak, cara mengcopy variabel harus saya ajar juga, lama. Bukan, Pak, share screen-nya macet. Udah. Iya. Bukan di variabel view itu kan misalnya Pak, data kan ada di kita input ke data view. Jadi kita mau mencari variabelnya, Pak. Jadi kalau datanya banyak kan bisa kita pakai langsung ngetik, pakai entah kontrol apa gitu, Pak. Jadi langsung dia nyambung ke variabel berapa yang kita minta. Daripada kalau Ibu menghafal perintah ini dan itu, terlalu lama pekerjaannya nanti. Ya, akan lebih simpel kalau Ibu kerjanya hanya copy file yang saya bilang kok. Kan tinggal mengcopy saja, enter di apa? Data view. Di SPSS, kan hanya itu. Mana SPSS saya tadi ya? Udah hilang pula. So, all Windows. Ini. Suara Bapak hilang, Pak. Halo? Pak, suaranya. Suaranya hilang. Timbul suara Bapak, Pak. Hilang-hilang timbul. Aduh. Hilang timbul, Pak. Iya. Ntar, Pak. ya, ntar ya, saya tengok. Kalau hilang-hilang timbul, suara saya itu yang harus ngurusinnya siapa itu yang host itu kok. Saya kira, udah oke, on semua. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang di layar muncul enggak? Dua SPSS saya. Muncul, Pak. Nah, muncul. Oke, tolong biasakan buat mungkin ini X1 ya. Yang ini X2. Kalau ke bawahnya lagi, Pak, gimana tuh, Pak? Tiketing juga. Tinggal copy saja, yang Bu, saya 52 maksimal kan tinggal copy. Mengcopy paste itu tidak akan beda waktu 7 detik dah.
Ibu mau saya buat berapa variabel? Misalnya kan di data variabel view ini kan ada kolom name gitu Pak ya. Jadi kalau kita X1 sampai 100, kita selain dia bisa berurut Maksimal gitu. 52, Kayak, Bu. Tolong jangan menghayal dulu. Ibu penelitian paling banyak 5 variabel nanti. Nggak perlu Ibu mikir sampai variabelnya 100. SPSS ya kalau juga hanya mampu mengerjakan variabel 52 paling banyak. Kalau data ke bawah, Ibu mau buat sampai berapa juta pun bisa. Nyambung nggak maksudnya? Ya, iya Pak. Nyambung Pak. Nah, saya buatlah name-nya ini kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Nah, mungkin yang kepemimpinan sajalah. Ini loyalitas. Maksudnya. Nah, ini misal data saya, tolong diingat ya, skala semua. Jadi measure-nya tolong ditukar jadi skala. Nah, oke. Skala. Kepemimpinan, loyalitas. Terserah, Bapak Ibu mau membuat namanya lain-lain silakan. Sudah? Udah apa belum? Udah Pak. Dah. Nah, coba kita Udah, Pak. view kembali. Oke. Analyze di sini. Deskriptif. Ya. Frekuensi. Ini saya buat 2 ya. Ini pindahkan aja ke kanan dua-duanya. Sudah? Udah Pak. Ya. Klik statistik. Nah, sekarang kita mulai. Kuartil saya klik. Ya. Seandainya, tolong tengok Bu ya. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Desil itu tidak ada di dalam SPSS. Desil itu kan data dibagi atas 10 bahagian. Kalau persentil kan data dibagi atas 100 bagian. 100 bagian. Maka kalau Ibu mau menghitung desil kedua itu kan sama saja dengan persentil 20. Desil kedua. Oh ya. Ya. Desil ke-7 sama saja dengan persentil Persentil 70. 70. Oke. Nah, misalnya, boleh ikut saya ya, ikut saya. Misalnya Ibu mau menghitung desil ke berapa sekarang? Ke-6. 6, Sama dengan oke. presentil 60 ya Pak? Berarti tulis 60. Gitu. Oke. Sama kan itu? Nah. Sesudah itu, Ibu ingin melihat misalnya berapa persen siswa saya yang 33% ke bawah itu kira-kira berapa banyak? Kan gitu? Ulang Pak. Maksudnya Pak? Kalau 33% itu kan persentil ke-33. Ya. Tergantung Ibu ingin menanya apa misalnya. Yang 85 ke atas itu kira-kira berapa banyak? Kan gitu misalnya. Iya Pak. Kalau Ibu mau, probabilitasnya. maka ini tolong ditulis add ya. Supaya masuk dalam kurung ini. Kotak. Iya. Sesudah itu kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui berapa banyak sih, misalnya kalau saya kan, berapa banyak yang nilai 85, kan malas saya ngitungnya. Apalagi kalau mahasiswa S1 satu kelas itu misalnya
ada 40. Kelas yang paralel 4 kelas pula misalnya kan 160 orang itu. Oh, kalau kita hitung satu-satu capek. Maka saya tulis saja 85 gitu ya, Pak? 85. Ya kan? Nanti kan muncul kira-kira berapa persen, berapa banyak. Oke? Silakan klik yang lain seperti minggu kemarin, rata-rata, median, modus, jumlah, standar deviasi, variansi, rank, maksimum, minimum, standar error min. Mediannya belum kurvasi. terklik, Pak. Ya, klik saja. Tolong ingat ya, soundnya dikecilkan, sound apa, nanti sering-sering klik, kalau salah nanti kan, kan gitu dia kan. Kalau lebih daripada 5 kali kan error terus, nggak tentot bunyi laptopnya lagi nanti. Ambung. Meledak. Nah, kalau meledak masih rugi. Yang nggak enaknya kan klik salah, klik salah, klik salah sampai 10 kali kan. Nanti keluar suara dari suara laptopnya. Ambung nggak gitu. Maaf Pak, bisa diulang dari deskriptif tadi Pak, analyze terus deskriptif tuh apalagi Pak? Ketinggalan. Analyze, Ya, Pak. deskriptif. Ya Pak. Frekuensi. Nah, ini Kopi. kan mata Tunggu bentar, pelajarannya Bu. minggu kemarin, makanya dilatih di rumah Bu. Supaya, Tadi nanti lupa Pak. Hah? Apalagi option Pak. Nah, ada satu. Kalau begitu, ada satu yang perlu saya titip pesan. Oke, coba pikir. Apa rasanya kurangnya lagi saya menyebutkan untuk melatih Bapak? Continue. Ya, maka waktu Bapak dan Ibu mengajar nanti, kalau ketemu murid yang lambat mengertinya, tolong jangan buru-buru dimarahi. Sabar, Pak. Ya, uang kita sendiri saja begini. Iya, Pak. Benar. Iya kan? Maka kalau ketemu murid kita yang lambat, justru tugas kita melakukan remedial kepada dia. Ya, Ya Pak, terima kasih. pindahkan ke Pak. kanan. Ibu tarik gini juga mau dia, ibu klik 2 kali juga bisa. Terserah aja dah. Udah Pak, udah sampai di Latih. situ terus apa lagi Pak? Hah? Setelah? Ayo, setelah apa? Deskripsi, frekuensi, kopi 11, klik tas. Klik tas. Mana lagi ya? Dah. Centang min. Ya, tidak Beda ibu median, tidak mode. latihan apapun di rumah. Ya, ibu tidak latihan apapun di rumah. Tolong ingat, kenapa kuliah S2 itu hanya mengambil. Kalau kami di MIPA itu hanya 11 SKS semester 1. 11 SKS itu ekivalennya dengan S1 itu 22 SKS. 22 SKS itu maka 22 jam harus terstruktur di rumah, 22 jam harus mandiri. Artinya kerjanya minimal 44 jam. Kalau ada 1 hari untuk hari libur tinggal 6 hari. 44 bagi 6, 7 jam lebih. Artinya ibu harus belajar mengambil 11 SKS saja, harus belajar minimal 7 jam 1 hari. Itu kalau kemampuan sedang. Kalau nggak ibu ngambil 15 SKS S2, itu setara dengan 30 SKS S1. Maka di rumah harus belajar seminggu 60 jam di luar tatap muka. Itu kemampuan sedang. Kalau tidak, dapat gelar MPD itu makanya master penyakit dalam. Oke, balik ya. Analyze, deskriptif, statistik, frekuensi, pindahkan ke kanan. Kanan. pilih statistik, Pilih statistik, kliklah. Ya, kuartil. Kuartil itu data dibagi 4 bagian.
Oke. Ada 25%, 50%, 75%. Betul. Kalau itu pun lambat, nggak nyambung juga. Kalau saya sebut 25, 50, 75, artinya kacau. Dah, kita tadi katanya mau menghitung persentil ke 60 60. atau desil ke 6. Ya. Ya, Klik 60. persentil itu, tulis 60. 60 di kanan. Klik Eh. add. 60. Add. Dah, klik Coba. add. Hah? Dah, seandainya ibu ingin menengok Ini. yang 33% kan gitu, sepertiganya gimana gitu loh. Dah, klik saja 33. Dah, klik add. Di mana Pak? Di add. Iya. Nggak nampak tulisan add itu. Ada Ah, 60 strip 35 gitu Pak. Ibu mau buat angka berapapun terserah. Makanya kan kalau didengar rasanya kalimat saya tadi itu nggak akan susah lah. Ketik add, oke. Saya ulang. 23. Bingung juga lagi. Misalnya kita ingin menghitung desil ke-6. 60. Desil ke-6 itu kan sama dengan persentil ke-60. Nggak nyambung juga maksudnya. Udah Desil Pak, ke-6 nyambung. tuh Apa? ada. Ketulis 60 di situ. Klik Ada add. add. Klik. 10, Bu. 60,0. Kabar Pak. Nah, Udah, Pak. misalnya ingin menengok data 33% ke bawah. Jualnya di Habis situ. 33. Kalau ibu mau menengok data 50% ke bawah, enggak perlu. 50% ke bawah itu kan udah median ke bawah itu. Iya. Median kan nilai tengah. Iya, Pak. Jadi kalau ada orang menulis angka 50 di sini, orang error itu. Kenapa? Kuartil kedua itu kan pasti sama dengan median. Kuartil kedua itu kan 50%. Ya. Ya, nggak ada gunanya. Maka 33 misal. Ibu mau nengok 75 ke atas, oke. Tulis 75. Nah, apanya yang mau dipertanyakan lagi itu? Udah, Pak. Ya, klik add. Nah, tolong. Ya, ingin mencari median, rata-rata, median, modus, semuanya silakanlah. Klik. Diklik itu. Oke? Oke. Dah, klik continue. Dah, silakan klik continue. Sudah? Klik OK. Klik OK, muncul data seperti berikut. Statistik. Sudah? Yang akan Bapak Ibu beri interpretasi ini. Tolong ditengok. Nampak hasil SPSS? Masih data awal tuh Pak. Hah? Masih baru Oh, nampak masih data data awal. awal. Iya. Outputnya belum kelihatan, Pak. Nggak muncul baru ya? Outputnya belum muncul. Oke. Baik. Ntar dulu, ini lama betul pula. Apanya lambat sekali pergerakannya. Nah, itulah mungkin, Pak. Ini jaringan. Belum nampak hasilnya? Belum terus Pak. Uduh.
Dia ada mau diapakan lagi kalau tidak nampak. Lambat sekali. Sabar ya, Pak. Nah, tolong. Kemarin siapa 2 orang yang sudah itu? 2 orang kemarin yang apa? Yang agak bisa SPSS siapa? Ridho. Ah, Nur Hairati. bisa enggak? Tolong di Screenshot. share hasil kalian daripada hasil saya yang di share. Hasil dia siapa? Ibu apa tadi? Rati. Ibu Hairati. Ya, Pak. Oke, tolong Ibu Hairati. Tolong share hasil Ibu. Minta tolong admin. Sudah, Pak. Berikan Bu Nur Hairati untuk apa? Izin share hasilnya. Sudah, Pak. Dah, tolong Bu Nur Hairati. Share hasil Ibu. Daripada hasil yang dari saya aja yang saya share kan gitu. Ya, Pak. Oke. Nah, oke. Saya mau bacakan hasil yang dari Ibu Nur Hairati. Datanya 40 tadi. Iya, Pak. Missing 0. Oke. Rata-rata median modus sudah. Sekarang yang mau kita tengok, tolong fokus ke ini, Bu. Standar deviasi 8. Betul? Iya, Pak. Standar deviasi 8. Kalau variansi itu kan pangkat 2. Tengok nampak kursor saya? Nampak, Pak. Iya. Kan ada itu ya, standar deviasi 8,02. Ya. Oke, tolong Ibu Hairati di kursornya diapakan di situ ya. Iya, Pak. Oke, sudah itu 8,02 itu dikuadratkan itu namanya variansi. Oke? Ya. Nah, jadi Bu Wiwit, Bu Lydia, Ya, Pak. Bu Warni, Ya, Pak. Bu Gultom, dan lain-lain. Capek juga nyebut satu-satu. Ya, ketawa Bu Wiwit ya. Tutup mulut aja Bu Nalpita. Jadi, bagaimana interpretasinya? Nah, sekarang tadi ada yang kita katakan apa namanya standar deviasinya besar atau variansinya besar. Ada variansinya sedang. Ada variansinya kecil. Kan tadi ada ibu yang menginginkan apa namanya sebaiknya variansinya kecil atau besar kan gitu. Nah, mana alat bandingnya? Jangan kita yang tidak boleh kita yang menentukan ini besar ini kecil. Minggu kemarin sudah saya beri contoh. Ya Bu Deplianti. Ya, Pak. Uang 1 juta itu besar banyak apa sedikit? Bagi saya banyak, Pak. Banyak. Gantung yang ini. Ya. Tanya Datuk Anas kan dicampak-campak uang 1 juta itu. Tanya Nazarudin gitu juga kok. Ya, tanya tukang becak beda lagi. Jadi jangan kita yang mengatakan sesuatu ini banyak, ini sedikit, ini besar, ini kecil. Mesti ada aturannya. Untuk variansi dan standar deviasi, variansi tengok. Karena pangkat 2 dari standar deviasi itu adalah variansi. Coba bandingkan dengan rata-rata. Rata-rata min. Lebih kecil enggak dari rata-rata? Lebih besar lah. Minnya 62. Minnya 62. 62,93. Oke. Sementara rata variannya adalah 4. 64. 3. Tetapi itu masih di sekitaran. Ya. Sekitarannya itu nanti apa? Ada lagi rumusnya. Tunggu. Ya. Yang di sekitaran nanti dulu. Sekarang apabila dia di atas rata-rata, maka kita katakan variansinya besar. Di atas. Apabila di bawah rata-rata,
variansinya dikatakan kecil. Oke, Apabila di saya atas ulangi. rata-rata variansinya besar. Apabila di atas rata-rata variansi lebih besar daripada min, maka bermakna variansinya besar. Artinya data itu penyebarannya cukup besar. Tetapi apabila variansinya itu lebih kecil daripada rata-rata, maka kita katakan variansinya itu atau penyebaran data itu kecil. Sudah. Ya, kalau di bawah rata-rata. Mana sebetulnya yang definisi daripada itu? Nah, sebelum pakai rumus, ya, sebelum pakai rumus, sebetulnya 62 dikurangi 8. 8 itu kan standar deviasi. Kanan. 62 kurang 8 gitu loh. Ya kan? 62 kurang 8 kan 54. Ya, 62 ditambah 8 kan 70. Berarti kalau terletak antara 54 sampai 80 itu tergolong sedang. Ngomong apa, Pak? Sampai 70 enggak, Pak? Hah? Dari 54 sampai 70 enggak, Pak? Ya, 54 sampai 70. Nanti rumusnya saya berikan ya. Itu hitungan kasar baru ya. Gimana Pak intervalnya Pak? Namanya tadi apa, Pak? Intervalnya dari 50 sampai Kalau mau interval yang umum, yang rumusnya yang standar nanti saya berikan. X rata-rata. Ini soalnya kalau pakai rumus nanti ya error, saya takut ibu itu yang saya. yang saya takutkan itu error nanti. Ada buku yang membuat itu boleh Bu, tergantung pendefinisiannya. Ya. Ada buku yang membuat ini kan standar error min-nya kan itu 1,26 kan Bu? 1,26. Ya. 1,26. Mana yang kita katakan? Kalau ini pasti tidak perlu pakai rumus lagi. 62,93 dikurangi dengan 1,28. Ya, kira-kira 61,7 kan itu kira-kira? 61,65. 61, sekian sampai 62,93 ditambah dengan 1,2 itu. Berarti itu masih tergolong sedang. Iya. Oke, kalau di atas itu lagi, itu yang dikatakan besar. Kalau di bawah 61 tadi Bu, 61,7 itu tergolong kecil. Nah, ini sekarang standar deviasinya kan Kalau 64, 0, sekian kan? nih Bapak, itu standar error itu Pak. Ya, Kalau yang 0,. lebih bagus itu, ya, ini kalau mau ditanya alasannya sama dengan ini, bukan karena berbeda pendapat atau dalam berbagai buku, bukan itu ya. Ini alasan yang lebih tepatnya begini, kenapa saya menggunakan ini? Kalau ibu membuat goreng pisang, kalau hanya sekedar digoreng gitu saja, taruh di kedai,
Itu hanya bagus ditaruh di kedai di kampung saya di Rumbio. Itu tambah untuk penyakit orang gula, penyakit diabetes itu lah. Kasih tambah supaya kita kena penyakit harga. Maka yang enak itu pisang di kampung saya. Nah, itu kira-kira. Jadi itu kriteria bila standar deviasi dikatakan besar, bila standar deviasi dikatakan kecil dan sedang. Kalau mau yang standar pakai rumus, nanti saya, habis ini saya berikan. Nah, habis ini ada yang mau saya tunjukkan. Oke, sekarang tolong ingat ya bagaimana skewness, kurtosis, dan lain-lain. Nah, kembali ke sini. Ya, ada persentil. Kan ada apa ya di bawah ini persentil ya. Ya. 25, 50, 75 itu otomatis keluar karena kita klik tadi kuartil. Kuartil itu kan 55. Berarti kira-kira ya nilai ya ada 25% kalau itu nilai siswa ya. Ada 25% siswa itu yang nilainya di bawah 56. Itu makna daripada kuartil pertama. Kuartil kedua 50. Sama ini 64. Ya, kuartil. Nah, pasti sama itu dengan median. Apa tuh? Ya, Median itu kan nilai tengah. nilai tengah. Ya, ya. Maka pasti nilai tengahnya. 50% siswa kita nilainya di atas 64,5. 50% nilainya di bawah 64,5. Yang di atas 65,5 ada 60%. Artinya antara 64,5 dengan 65,6 ada 5% itu, Bu. Tetapi ya siswa saya ada 15%, kalau ingat saya balik ini, ya ada 15% seandainya ini nilai, ada 15% yang nilainya di atas 69,7. Iya. Begitu cara memberi interpretasi daripada kuartil, desil, persentil, dan lain-lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Hah? Oke, kalau tidak, tolong kembalikan ke saya untuk share PowerPoint. Oke. Nampak PowerPoint saya? SPSS saya? Ya, Pak. Oke. Nah, Ibu mau saya ajar pakai rumus atau tidak yang tentang tadi? Iya, Pak. Kalau pakai rumus, saya tulis dulu rumusnya, mudah-mudahan, karena ini loncat, seharusnya minggu depan saya menuliskan rumusnya itu. Tapi karena Ibu minta sekarang, ya apa boleh buat, tak kasih.
Ya. Oke, saya tulis di apa sajalah. Tapi mudah-mudahan tidak error nengoknya ya. Mudah-mudahan tidak error. Saya takut error. Oke. Itu enggak mau. Si screen stopper. Aduh. Mana pula dia baca ini juga tadi ada. Di sini aja lah. Nampak tulisan ada Validitas. Nampak, Pak. itu apa Microsoft Word aja lah saya saya tulis daripada payah-payah nanti ibu nengoknya. Sekarang saya apakan di apa dulu di kalau Bapak Ibu mau kerja di SPSS langsung mencari mana yang itu SPSS saya nampak muncul. Pak. Nah, sekarang coba gini. Ini misalnya 2 variabelnya saya buat ya. Ibu 1 tadi silakan ya. Sekarang saya buat analyze, descriptive. Ya. Sesudah itu Frekuensi. janganlah frekuensi deskriptif. Correlate. Nah, yang inilah dulu. Dia sekali di loncat. Oke. Kompermin. Permen. Kompermin itu bahasa Sungai Apit. Kita mau membandingkan rata-rata. Iya kan? Kompermin. Saya buat dulu kompermin itu one sample t-test. Di buku-buku Bu Teti, tulisannya uji T namanya itu. Bacalah rumusnya di buku statistik, nanti udah terbuka PowerPoint-nya saya tulis. Ya, boleh teman-teman coba semua sekarang, Bu Yulia. Oke. Ya, silakan Bu Jasmiati dicoba. Ini karena saya mungkin bapak-bapak ya, yang sering muncul saya bolak-balik gitu. Yang muncul muka ibu-ibu aja terus. Hukum alam tuh, Pak. Oh, hukum alam itu ya, Bu Yulia pandai aja. Coba boleh teman-teman, boleh enggak diikuti yang saya buat? Boleh, Pak. Oke, silakan dicoba. Klik kompermin. Oke. Dan one sample t-test. Oke. Nah, satu-satu aja lah dulu ya. Satu mau dua-duanya atau satu? Dua-dua aja, Pak. Satu. Serahkan, Ibu. Satu dulu, Pak. One sample t-test. Satu dulu. Dua-duanya. Oke. Tidak saya klik apa-apa. Kalau ingat itu, tidak saya klik apapun. Ya, Bu Aini, Bu Linda. Pak Joko bisa? Bisa, Pak. Oke. Tolong klik oke. Oke. Kok enggak Nah. muncul, Pak? Hah? Kayaknya oke, tidak hidup. Reset, console, help. Ya, kalau Pindahkan dulu, pindah. ya, ulang Oh, lagi. copy. Kompermin apa, Pak? Analyze. Kompermin. Kompermin. One sample sample test. Oke. Oke. Nah, Pindahkan, klik pindahkan oke. dulu ke kanan itu. Kalau tidak dipindahkan, oke-nya tak Oh, bisa oke. jadi dulu. Ya. Satu apa dua? Dua-dua. Satu, Pak. Tadi satu. Dua-dua aja lah, Pak. Jadi nampak perbandingannya. Saya ikut aja.
Cuma mengikuti dua-duanya tak bisa. Yang minta satu-satu juga saya kabulkan, yang minta dua-dua juga dikabulkan. Ya kan? Oke. Nah, oke. Nggak usah diklik apa-apa dulu. Hah? Tapi oke Ya, tadi. cukup itu. Ya, option ini nanti. Ya, bawa straight nggak usah. Itu saja. Dah, silakan klik OK. Silakan Bapak Ibu klik OK. Apa hasilnya? One sample statistik. Kita bisa keluar statistik. Ya, one Sekarang sample. saya One sample test. One sample. Sample test. muncul enggak seperti itu? Muncul. Ya. Nah, sekarang gini. Artinya banyak ini. Yang pertama-tama saya membuat gini. Bapak Ibu penelitian nanti mesti ada rujukannya jurnal kan? Iya, Pak. Ya, di jurnal itu tidak ada data. Yang ada nanti rata-rata, standar deviasi, variansi, dan lain-lain. Ya, datanya tidak ada. Seandainya tadi data Ibu kan misalnya meneliti tentang loyalitas. Oke, Ibu penelitian tentang loyalitas, tahu-tahu di jurnal rata-ratanya berapa, Bu? 72. 72,025. Ya. Selama data itu terletak antara 69 itu tengok 69,76 sampai 74, sekian. Ya. Kalau standar DPA variansi tadi nilainya terletak antara di situ, berarti itu datanya variansinya sedang. Di bawah 69 variansinya kecil, di atas 74 variansinya tinggi. Ini membagi sedang, rendah, sedang. Nggak usah kita yang menentukan, sudah ada rumus sendiri kok. Nih, baca di atas tuh. Confidence interval of difference. 95%. Ya, 95% itu apa artinya? Kalau penelitian ada alfa. Penelitian kita itu kan selalu ada alfa 0,05 atau 0,01 kan? 0,05 itu apa artinya? Nah, sekarang gini dulu. Ibu Siregar yakin enggak Ibu dengan suami Ibu 100%? Yakin itu kepada Allah, Pak. Nah, kepada suami? Baru klik apa? Option. Saya percaya. Tapi enggak 100%. Mungkin Udah dimasukkan, 95 kan gitu? Iya, 91. Jangan nggak usah Yang oke aja 100% langsung. itu juga. Dah, Ibu Nah, Herani muncul. baru saja pakai parfum, suaminya keluar sedikit dengan curiga. Nah, tarik sana nih. Berarti kan Ini tarik ke sana biar enggak tahu. percaya kan? Terus. Artinya kita juga enggak bisa percaya dengan hasil penelitian itu 100%. Makanya Pak Dul Bakri ada alfa. Kalau alfanya itu 0,05, apa artinya Pak Joko? Kita hanya percaya dengan penelitian kita itu 95%. Kalau alfanya 0,01, ya, apa artinya? Kita hanya percaya dengan hasil penelitian kita itu 99%. Alfa yang boleh digunakan 0,01 atau 0,05. 0,1 tidak boleh. Apa alfa itu, Pak? Tingkat kepercayaan. Bahasa OCU-nya degree of freedom. Degree of freedom.
Berarti di sini di mana ditampilkan itu Pak, degree of freedom-nya itu Pak? Nah, alfa itulah ini. 95% itu alfa 0,05. 0,5. Ya, derajat kepercayaannya 95%. 0,05. 0,05 itu kan 5%. Berarti errornya itu 5% loh. Yang kita percayai cuma 95%. Makanya di hasil KPU itu kan hasil apa? Quick on itu kan ada dengan alfa 0,05 kata dia kan. Human error-nya, Pak. Human error-nya 5%. Lain. Human error itu kesalahan yang dibuat oleh manusia. Oleh manusia. Iya kan? Human error-nya itu bisa macam-macam penyebabnya, Bu. Ya kan? Cuma semua error yang boleh terjadi hanya 0,05. Tolong diingat, apa Bapak dan Ibu, sekarang kan yang menjadi kadis itu enggak tahu ya. Kadang-kadang kepala sekolah tiba-tiba jadi kadis kan gitu. Di Kampar malah guru olahraga jadi kadis Departemen Agama kan gitu. Nah, kan nggak tahu tergantung bupatinya siapa kan gitu. Ibu jangan-jangan nanti jadi Pak Joko jadi kadis kesehatan pula gitu kan karena dari Tapung. Pak Joko dari Tapung kalau Mas ya. Pak Joko dari Tapung. Salah Pak, bagaimana? Rohil itu Pak. Dari Tapung, Rohil Pak Joko dari Rohil. Iya. Joko. Kirain dari Tapung kan? Dari Rokan Hilir, Pak. Itu kalau ada yang dari Tapung, jangan-jangan nanti kan yang orang Ocu kan udah terbuang semua jadi kadis itu. Yang jadi kadis sekarang kan orang Tapung semua sama orang Batak. Nah, mana tahu Ibu nanti dekat pula tahu-tahu jadi kadis kesehatan. Walaupun gurau pangkalnya. Apa artinya 0,05 ini Bu ya? Nah, coba dengar dulu ya. Pak, sebentar Pak. Kita menggunakan alfa 0,1, 0,01 dengan 0,05 itu bagaimana cara kita memilihnya Pak? Tergantung Ibu ingin kepercayaannya berapa. Nanti kita buat, kan ada alfa di dalam mengklik itu bisa ditukar loh alfanya nanti. Berarti Pak, kita percaya misalnya ini 95%, yang 0,05% itu apa? Kenapa kita nggak percaya Pak? Loh, memangnya tadi saya udah tanya, suami Ibu bertanya, yakin nggak 100%? Tidak. Ya, penyebabnya itu kan banyak hal. Ya, belum lagi kuesioner Ibu nanti, Benar itu Pak. dengar. Belum lagi kuesioner Ibu nanti respondennya sembarang jawab. Oh, letaknya di situ ya Pak. Jadi seandainya kalau kita ditanya, salah satu. Belum lagi Ibu membuat kuesioner itu nanti entah mengukur apa yang akan diukur apa tidak. Kevalitannya itu belum ya Pak ya? Iya, banyak penyebabnya. Ya. Ibu tidak percaya dengan suami Ibu 100% kan? Misalnya 95%, yang 5% itu yang mana? Kan susah nyebutnya itu. Curiga yang 5% tuh. Curiga yang 5% itu. Ya kan? Nah, itu. Jadi, tapi tolong ingat. Untuk penelitian ilmu sosial, boleh Bapak Ibu pakai alfa 0,05. Yakin hanya dengan 95%. Untuk ilmu sosial, Pak, 0,05. Iya, kalau untuk 0,01 juga boleh. Tetapi apa artinya? Kalau Ibu misalnya bidang kesehatan nanti, kalau Ibu buat ini tentang obat, Ibu pakai alfa 0,05. Artinya dibuat obat layak pakai. Ya. Dalam 100 orang yang memakan obat itu, 5 orang mati. Itu artinya alfa 0,05 itu
Nggak boleh ya, Pak. Tidak boleh. Kalau alfa 0,01 kan 99% itu kan? Ya. Ya. Maka Berarti nggak ada yang mati lah. Yang orang mati yang makan obat satu. itu satu mati. Satu yang mati. Oh, Maka kalau penelitian di bidang kedokteran, alfanya 0,0001 atau 10.000 orang yang memakan mati satu itu boleh. Orang yang Standar WHO itu. Ya, 10/10.000. 0,0001. Nah, itu sebabnya obat COVID yang sudah didatangkan mau disuntikkan kepada 170.000 masyarakat Indonesia ternyata tidak layak edar. Uang berarti Indonesia sudah habis sekian triliun. alfanya mungkin diambilnya 0,05 tuh Pak ya, atau 0,0. Bukan, karena orang politik alfanya errornya terlalu tinggi. Kalau datanya Mengambil kuantitatif gimana, keputusan Pak? kan orang politik. Ya kan, orang politik itu errornya kadang-kadang Tinggi. 100% kok. Sosial Pak. Tinggi errornya dari kepercayaannya lagi ya. Nah, kalau itu tinggi errornya berarti 0,4, 0,6 itu errornya, alfanya. Errornya 60%, 60%. ya benarnya 40%. Yang salah itu Ibu. Kenapa Ibu percaya waktu dia kampanye? Dia nggak pernah salah. Ya, anak Jokowi saja Bu, waktu ditanya di mata Najwa itu 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, Anda ingin terlibat dalam politik apa enggak gitu. Saya enggak bisa mengatakan iya apa tidak. Seandainya pun iya, paling cepat 20 tahun yang akan datang gitu. Hari Senin kemarin ditanya mata Najwa lagi. Katanya mau aktif di politik 20 tahun yang akan datang. Kok sudah nyalon sekarang kata dia. Ya jawabnya macam-macam. Yang salah bukan dia. Yang Salah pada orang percaya. percaya itu. Ya kenapa Ibu percaya? Iya, iya Pak. Nah, itu salahan Ibu. Dah, balik ke sini ya, terlalu panjang. Ibu kalau saya cerita kemana-mana, suka dengarnya. Senang. Hilang stresnya, Pak. Iya Pak. Iya, stresnya. Nah, oke Bu. Itu Tanya, Pak. Kalau itu, datanya kuantitatif sebentar. gimana? Itu kalau di kelas, ya, kalau di kelas saya selalu membuat job-job untuk kita tawa. Ada sesuatu yang perlu Ibu tiru. Anak, apabila sudah konsentrasi memikir antara 1,5 jam sampai 30 menit sampai 60 menit, maka banyak di antara anak yang daya pikirnya berkurang. Tetapi apabila dia tertawa, tersenyum, ya minimal 70% kemampuan berpikirnya itu akan kembali. Kembali, Masya Allah. Ya, maka setelah Ibu tersenyum, konsentrasinya meningkat. Iya. Maka itulah yang disebut, nggak usah ngomongnya joyful learning, contextual teaching learning, teori doang. Metode Jetso. Ya, tapi yang ngajar matematik mukanya sangar saja di kelas. Ya, tapi judulnya joyful learning. Ya kan? Tapi stressful learning. Nah, itu yang salah. Nah, jadi jangan apapun metode yang tolong ingat. Ya, apapun metode pembelajaran yang Ibu gunakan, mau contextual teaching learning, cooperative learning, joyful learning, learning yang lainnya, ya, selama tidak membuat siswa belajar, Ibu Bapak adalah guru yang gagal. Seburuk apapun metode belajar Bapak dan Ibu, tetapi membuat siswa belajar, maka Bapak dan Ibu adalah guru yang berhasil. Maka tidak ada lagi namanya
yang disebut dengan apa mata pelajaran dulu di apa di FKIP itu yang proses belajar mengajar. Tidak ada PBM itu. Teaching. Nah, yang ada proses pembelajaran. Nah, yang salah itu kita. Kita mengatakan tukar menteri, tukar kurikulum. Padahal yang tidak pernah bertukar itu kita. Kurikulum itu kalau perlu setiap minggu bertukar. Iya, Pak. Mana yang kurikulum? Ya, kalau daftar mata pelajaran, daftar silabus, itu enggak kurikulum. Yang kurikulum itu kontennya, bagaimana action plan guru berada di depan kelas. Itulah yang kurikulum. Maka, jangankan tiap minggu, tiap hari pun harus dirubah. Barulah boleh ibu mengatakan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang merugi. Tetapi ustadz yang bicara itu, materi ceramahnya minggu ini dengan minggu kemarin sama saja. Ya, seolah-olah menunjuk dada, ini contoh orang merugi. Maka sama metode pembelajaran Bapak dan Ibu, minggu ini dengan minggu kemarin, Bapak dan Ibu, orang yang merugi. Yang menerapkan ini malah bukan orang Islam. Ya, maka dibuatlah oleh Rapi Matai nama bukunya Total Quality Management.